Gue lihat kayak lu udah berpenghasilan ratusan juta dari sana. Terus rugi 1 miliar di umur 18. Terus lu sekarang musisi, kenapa bisa kayak gitu berubah jalurnya? Alright, welcome back to 20 Under 20. Swain Mahisa. Mahisa kan? Yes sir. Swain Mahisa. Ini gue kayak gini, lu tuh sebenarnya apa sih? Gue pas Google, gue pas liat Instagram, lu terkenal dari sneaker, fashion, auction, rugi 1 miliar di umur 18. Terus sekarang lu bilang lu musisi. Nah gue tuh penasaran, soalnya pas gue cek Instagram lu, 200 ribu terus verified. Terus gue cek, lu tuh pernah buka di Melbourne sama Ran, Tompi, sama siapa lagi? Yura Yunita. Like, what's your story man? Gue tuh kayak, ini gue langsung to the point aja, soalnya gue penasaran banget sama lu nih. Nih sama lu bakal jadi kayak, apa ya, kayak cowok kedua di 20 Under 20. Yang gitu. kemarin pertama siapa? Si Urofi, tapi di channelnya Ternak Uang. Jadi technically lu di channel gue cowok pertama yang di 20 Under 20. Oke, siap. Cerita dulu dong dikit, kenalan dulu dong bagi teman-teman yang nggak tahu Swain Mahisa. You know me gak lah? Panggilannya Lord Swain kan? Aduh itu netizen yang bikin, gue nggak pernah bikin itu. Lord Swain, siap. Hi, I'm Swain Mahisa. I'm a singer, I'm a musician, I'm an artist. I make songs. Ya, sekarang udah beda ya. Sekarang make song, padahal lu dulu dikenalnya sebagai bisnis. Ya. Lu tuh lumayan banyak duit sih untuk anak muda sih. Kayak lu bikin auction, lu bikin apa. Itu lu di video sebelah ya. Gue lihat kayak lu udah berpenghasilan ratusan juta dari sana. Terus rugi 1 miliar di umur 18. Terus lu sekarang musisi, kenapa bisa kayak gitu berubah jalurnya? Karena waktu itu gue lihat video di YouTube. Ada nenek-nenek, kakek-kakek ditanya gitu, kayak orang-orang tua ditanyain, apa penyesalan terbesar di hidup lo? Berat ya? Berat banget. Dan menurut gue at that time tuh gue financially aman. Sampai gue mau drop out kuliah buat nerusin bisnis juga bisa gitu. Bisa hidup. Iyalah, soalnya bisnis lu udah tergolong sukses lah. Tapi hati gue nggak ada di situ, men. Gue abis nonton video itu yang di YouTube yang elderlies are asked what is their biggest regret in life. Di situ gue ngerasa apa sih hal yang gue bakalan nyesel kalau gue nggak lakuin pas gue udah mau mati nih. Itu seni sama musik. Anjay. Tapi gue mau backtrack dikit dong, boleh nggak? Boleh. Swain, lu tuh mulainya tuh di umur berapa sih? Jadi sebelum ini interesting journey, soalnya lu udah sukses, bukan achiever lah, gue gak mau bilang sukses, nanti gue gue masih growing. Iya, tapi lu mulai di umur muda banget, di bawah umur 20 tuh lu udah punya bisnis yang berpenghasilan ratusan juta. Terus and then, yang unik adalah mayoritas orang udah ngerasain uang nih, gulung dari sana. Tapi lu kayak ganti haluan gitu. Nah gue mau tahu cerita awalnya dulu nih, lu mulainya di umur berapa sih, kayak how would you describe your first journey di karir lu gitu? Jadi pertama-tama tuh waktu gue sekitar umur 12-13 tahun, bahkan dari SD, gue discover art. Tapi at the same time, was not really supported by my parents. Karena mereka concern bahwa anaknya gak bisa hidup. Karena ada stereotip di mana seniman itu gak punya duit. Itu ada stereotip gitu. Dan akhirnya, waktu itu gue ditaruh di sekolah, dan gue gak dikasih uang jajan yang cukup. Bahkan buat temenan nggak bisa. Gue mau makan di kantin harus ngutang sama temen gue, atau nggak ditraktirin temen gue. Itu SD? Itu dari SD sampai SMP gitu. Nah habis itu, jadi waktu itu gue sekolah, terus temen gue ada yang ngutang sama gue 400 ribu. Jadi gue tuh suka ngejokiin PR teman gitu kan biar dapet duit. Atau enggak gue nge-cheat di game Facebook gitu terus dapet duit gitu kan. Terus gue kumpulin. Terus temen gue ada yang ngutang sama gue 400 ribu nggak bisa balikin. Terus dia balikin gue kasih sepatu Jordan. Sepatu Jordannya udah kotor gitu, udah dekil banget. Tapi dia kasih gue sepatu itu. Abis itu gue cuci, gue bersihin, jadi kinclong banget putih. Terus gue coba jual di Instagram. Jualnya 1 juta. Laku 1 juta? Laku. Lo berarti cuma 600 ribu dong? Gue cuma 600 ribu. Terus gue mikir dong, kalau gue ngelakuin kayak gini 200 kali sehari gimana gitu kan. Nah itu kan pola pikir anak muda yang masih simple banget lah. Tapi gue lanjutin lah dari situ. Terus itu pas kapan? SMP? Itu sekitar SMP kelas 3 lah. SMP kelas 3 ya. Makanya di situ lu mulai di sneaker space lah. Kalau gue bilang nggak? Iya, disitulah mulai dari sneakers. Abis itu gue
coba jual beli terus personally, dan karena teman gue banyak gitu, jadi gue jual dari sepatunya kumpulan teman A jual ke kumpulan teman B, dari kumpulan B jual ke teman A jual ke C, dari C kalau jual ke B jual ke A juga gitu. Jadi kayak dari antara teman-teman aja sampai ada ekosistemnya. Ya, sampai ada ekosistemnya. Nah dari situ gue akhirnya skip SMA untuk lanjutin kuliah. Skip SMA tuh maksudnya akselerasi ya? Jadi akselerasi, dan kebetulan silabus kurikulum pas gue SMP itu diakui sama kuliahnya ini. Oke. Jadi gue masuk kuliah, dan dari situlah gue ketemu salah satu partner bisnis gue waktu itu untuk sneakers, karena dia juga pernah menerapkan yang sama kayak gue. Dia udah pernah jual 30 pasang sepatu waktu itu. Tapi sifatnya sama, jadi kayak Sifatnya recycle sama, atau kayak recycle. nyari murah, kayak jual mahal gitu. Nah dari situ adalah some sort of a trend di kalangan middle class to upper class, tapi kita bisa lihat itu bakal jadi tren nasional sooner or later. Nah terus karena perkembangan zaman, Instagram lagi naik, jadi gue sama teman gue, kan waktu itu jadinya kuliah bisnis. Jadi kita langsung pengen terapin apa yang kita pelajarin di sekolah langsung jadi real life. Dan real life itu kita jadiin project untuk nilai sekolah kita. Jadi bisa langsung dapat bantuan dari profesor. Ya, jadi gue bisa konsultasi sama profesornya gitu. Terus jadi gue bikinlah tempat consignment, jual beli gitu. Nah dari situlah growing. Dan karena juga belajar marketing dari kuliah dan baca buku, nonton di YouTube dan coba interpretasi di sneakers, kita lanjutin lah itu, dan akhirnya booming. Lu ada step by stepnya nggak? Biasanya kalau gua, ya kita harus buka kartu di sini. Pas SMP tuh lu sampai penghasilan berapa sih? Lu akhirnya jual berapa sneakers sih di awal-awal gitu? Awal-awal ya jual beli ya belasan, lama-lama pas platformnya udah jadi nih, Instagram based. Itu sehari pernah sampai jual 200 pasang sneaker sehari. Holy shit. Iya. 200 sneaker? Iya. Rata-rata berapa tuh harganya? Karena tempat titip jual, jadi kita dapat untung komisi. Dan seperti Amazon kan dulu kan tempat pinjaman buku gitu kan. Tapi mereka nggak punya kapital di bukunya tersebut gitu. Jadi mereka tempat titip doang. Nah itu satu sepatu bayangin 200.000 dikali 200. Oh shit, itu lumayan sih. Bisa. Tapi biar clickbaity berarti omsetnya tuh bisa uang yang flowing yang tiap hari dari Instagram itu bisa ratusan 100 juta itu lebih. bisa flowing banget sampai di tahap bahwa gue sampai nggak fokus sekolah gitu. Tapi at the same time pas gue lagi fokus dalam berbisnis itu, gue kembali terekspos ke dunia persenian, dunia musik. Karena apa? Karena yang beli sneakers ini banyak juga yang ada dari industri kreatif, man. Make sense sih. Iya, jadi sebenarnya it's very good if you start something. Kalau lu ketok pintu akan dibukakan. Bahkan pintu-pintu yang baru yang lu never thought are existing gitu, bakal kebuka juga. Jadi gue nggak tahu kan gue bakalan kembali ke art lagi kalau gue nggak lanjutin apa yang gue bisa lanjutin pada waktu itu. Jadi gue gedein aja bisnis jual beli itu. Gue menabung dan juga gue jadi terekspos lagi sama industri kreatif. I see. Customer gue penyanyi semua. Itu oke. Jadi kan jadinya gini, lu dari kecil lu tuh maunya art gitu. Tapi parents lu, untuk rata-rata orang gue relate sih, kayak parents kan mereka ngerasa kayak lu masih kecil. Lu nggak tahu apa yang terbaik buat diri lu gitu. Akhirnya di dismiss idenya. Akhirnya itu bikin lu berganti jalur ke bisnis gitu. Iya, itulah kenapa gue ganti jalur jadi sekolah bisnis. Salah satunya adalah influence dari orang tua yang concern bahwa anaknya mungkin nggak bisa ini. Soalnya nggak bisa sukses di art gitu. Nggak bisa sukses di art karena juga karena mereka juga punya cara sukses berbeda sendiri. Dan kebetulan dua orang tua gue ini sangat-sangat pinter dan gue bilang mereka genius. Tapi mereka nggak terekspos ke dunia seni. Oh, it makes sense. Iya. My dad cerita sedikit biar tahu susah payahnya gimana. My dad itu teknik industri, genius in physics, and now he's doing satellites. Anaknya penyanyi, man. Iya, itu kayak lu tau gak? Itu kayak ujung ke ujung, lu tau gak? Satu yang bener-bener analytical, satu engineering, satu art. Satunya bener-bener scientific, mathematic, and dia juga ahli di bidang finance. Oh. Sama kayak ternak uang. Dia apparently kehidupan dia adalah ternakin uang, man. Iya, dan anaknya musician gitu. Anaknya artist by heart.
Iya, by heart. By heart. Iya. Cuma pas lu ke bisnis akhirnya somehow lu ke expose lagi ke dunia art. Nah, itu kan berarti kan lu bikin bisnis sampai kuliah kan? Sampai jadi tugas kuliah lu. Cuma lu ada achievement manggung di Melbourne. Nah, iya. Itu tuh ceritanya gimana? Dari ceritanya bisnis kayak gini. Dari bisnis itu gue mulai e-commerce gue dari umur 14 tahun dan akhirnya booming ketika gue umur 17-18 tahun. Sampai pernah kerugian yang kayak gitu dan juga kehidupannya pekat banget gitu loh, kayak tiap hari, bahkan pas gue kuliah sembari kerja, karena waktu itu tujuan gue itu biar gue bisa hidup sendiri. Gue pengen cabut dari rumah biar lu nggak ada kayak kekangan lagi, biar lu kayak bisa explore your freedom gitu. Gue stres banget karena pressure is very high. Dan gue anak pertama, laki-laki, ya you know lah, kayak traditional pressure dari family itu sebesar apa gitu kan. Dan kebetulan I find bisnis itu, gue ngelihat bisnis itu juga sebagai art, jadi nggak terlalu pusing buat gue. Dan jadi bisnis itu booming pas gue ketika umur 18 tahun, dan itu tuh giving me depression man, anxiety, depression. Gue sampai mental breakdown almost every day dengan tanggung jawab yang super gede. With great power comes great responsibility, right? Iya. And gue masih terlalu muda untuk responsibility yang sangat besar, bro. Nah, itu perspektif yang unik sih. Karena orang kira kayak gila uang banyak gitu, tapi emang itu nggak comes with beban gitu. Bener. Lu coba cerita dikit dong, kayak bebannya tuh apa sih? Pas orang kebanyakan tuh pengen di posisi lu gitu, muda, punya banyak bisnis, tapi mereka nggak tahu kayak the struggles, Bener. Banyak loh teman-teman gue yang kelihatannya kayak sukses, baik-baik aja, tapi you don't know gitu. Di belakang tuh ada beban mental, gue harus perform apa gitu. Jadi bahkan juga di seluruh kebanyakan media kan cuman kayak portrait kesuksesannya lah, nominalnya, bener-bener sukses di angka berapa, umur berapa gitu, like all the numeral measures of a success gitu kan. Tapi ya dibalik itu, dibalik kesuksesan yang diliput sama media terhadap gue dan teman-teman gue, ada anak muda yang kesulitan menerima sesuatu yang sangat besar. Waktu itu Instagram page toko gue itu udah 400.000 followers ya. Dan itu transaksi udah ratusan tiap hari. Dan juga tiap hari karena knowledge of sneakers itu kan sangat sedikit ya. Dan kalau mau jadi ahli, lu nggak bisa sembarangan ambil stuff gitu kan. Dan pencairan dan segala macam tuh lu harus handle sendiri. Dan gue bisa mati man. Dan apalagi waktu itu gue kan pengen drop out sekolah buat lanjutin bisnis gue. Tapi orang tua gue bilang itu masih terlalu kecil bisnis itu, nggak bisa kamu nyaingin papi gitu. Tetep masih itu terlalu udah ratusan per hari loh. Iya, tapi kayak my dad said itu nggak bakal bisa besar. Itu cuma tren sebentar aja. Kamu harus berpikir lebih besar lagi dan kamu harus sekolah. Kalau harus sekolah, cari network, dan lu bakal bisa jadi besar lagi. Dan akhirnya gue lanjut kuliah. Dan waktu itu gue pilih kuliah di Australia karena udah dapet jalurnya ke sana. Dan teman partner bisnis gue ini orang tuanya support untuk dia drop out. Jadi dia drop out. Dia drop out, elunya lanjut kuliah. Gue lanjut kuliah. Dan kuliah tuh susah men. Ya emang susah, gue tuh kayak kalau mikir males banget. Lu kuliah di mana waktu itu? Gue kuliah binus, padahal IT gitu. Susah kan? Susah, kayak belajar, tes dan lain-lain mau mati banget gitu. Dan di kuliah itu sebenarnya susah banget, mau mati gue rasanya. Dan tapi gue tuh bergaul sama profesornya di Australia. Jadi gue ngajak ngopi bareng lah, ngajak makan roti bareng gitu. Terus gue sambil ngasih tau, gue tuh lagi bikin ini loh, platform di Indonesia gini, consumer behavior adalah kayak gini. Menurut lo gimana? Jadi gue langsung dapat insight langsung dari Mr. Professor gitu, buat jadi mentor gue. Dan itu gue terapin, tapi mental gue nggak kuat. Nah, mentalnya tuh nggak kuat dari mana gitu? Kayak aspek mana gitu? Capek, burn out banget. Dan sampai suatu saat lu udah ada di titik karena lu dikenal sebagai muka dari bisnis lo, dan bisnis lo tempat titip jual, itu banyak orang mau jatuhin lo karena kompetitornya banyak banget.
Dan gue dapet first mover advantage karena gue sama teman gue tuh sangat kreatif, brilian, dan ide-ide kita yang semua kita eksekusi tuh berjalan dengan baik. Sampai orang-orang tua yang mencari nafkah, yang menjadi kompetitor kita, pengen kita mati. Gue mau dimatiin. Tuh, Gitu. Itu berat sih beban. Bener, karena kita anak muda bergairah, nggak punya responsibility sebesar mereka yang cari nafkah, tapi mereka yang cari nafkah merasa kita, wah gila nih ada anak muda threat nih. Udah pemegang market share paling gede, udah kita musnahin aja lah. Lu pernah diapain sementok-mentoknya tuh kayak yang lu inget gitu kayak anjir. Gue pernah masuk pengadilan udah 2 kali umur 17. What the hell? Masuk pengadilan tuh ngapain? Gue masuk pengadilan udah banyak yang mau menjatuhin gue sampai gue dimasukin undang-undang ITE lah gitu. Oh ITE, lu kena ITE. Dicari kesalahannya, bahkan dibuat-buat kesalahannya. Shit. Karena gue terlalu brilian sama temen gue ini. Nah, itu gue umur 17-18 tahun mau mati main digituin. Iya. Gila aja lu punya adik misalnya ya, umur 17 gitu. Adik lu digituin orang, lu kasihan nggak? Kasihan lah, gila. Makanya gila banget, itu gila banget. Sekarang karena gue umur 20 tahun, gue melihat gue di masa lalu seperti adik gue sendiri gitu. Jadi gue sekarang bisa mengerti, kan gue punya adik perempuan kan. Gue selalu ngelindungin dia kayak bola mata gue sendiri gitu. Jadi gue ngeliat diri gue masa lalu itu tuh kayak, wah gila nih anak kasihan banget gitu. Di teror orang, sampai di publik aja disamperin orang gitu kayak, woi, cariin duit gue. Padahal ternyata dia nggak punya data sebagai klien. Banyak yang sampai fake claim, sampai juga banyak yang yang mencuri identitas gue di Instagram, di Facebook, di Twitter buat jualan karena reputasi gue sebagai penjual sneakers. Nah, ini yang unik ya. Lu udah ngalamin kayak gitu. You would say kayak gini nggak? Karena lu udah ngalamin susah-susahnya, pahit-pahitnya. Akhirnya, what point lu ngerasa lu snap? Gue rasa sih lu ada faktor snapnya nih, karena tiba-tiba lu ganti haluan. Jadi musik. Ke musik, back to art. Transisinya tuh gimana sih sampai lu back to art? Sampai lu sekarang udah keluarin 2 single. Krayon Patah sama Only One. Nanti kita bakal bahas itu. Katanya, karena lu bilang itu emotional kan. Yes. Itu represent part of your life. Tapi transisinya itu di mana sih? Gue taunya yang pokoknya lu tampil di Melbourne itu. Kita mulai dari story itu mungkin kali. Sampai saking gue haluannya tuh berubah banget. Sampai diliput beberapa media juga karena kaget juga. Ya. Nanti gue bisa kasih lihat. Mungkin kasih lihat ke ini ya. Menarik. Jadi waktu itu orang-orang tahu gue karena usaha gue angka nominal, umur muda, punya usaha besar. Tapi nggak ada yang bisa mengapresiasi seni gue. Jadi waktu itu waktu masih kuliah di Melbourne, gue tuh udah burn out banget, tiap hari tidur jam 4 malam karena BCA itu restartnya jam 00.00 Indonesia. Karena lu karena time zone-nya itu harus bikin lu harus. Iya. Gue mau mati jam 8 paginya sekolah. Mati kan? Iya. Tidur 4 jam tiap hari. Gue aja sampai nggak nambah tinggi lagi udah. Gue kehilangan childhood gue mati-matian. Dan waktu itu ada suatu audisi musik. Itu dari PPIA, dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia. Gue tau PPIA. Iya, jadi kayak komunitas Indonesia di sana kan lumayan bagus ya, positif. Dan mereka tuh selalu bikin event musik tiap tahunnya, asik tuh. Jadi buat buat entertainment anak-anak pelajar Indonesia di Australia tuh biasanya nonton tahunan musik ini nih, event musik. Jadi tahun sebelumnya Tulus sama Raisa diundang. Oh itu berarti high emang legit bagus iya, gitu. Iya bagus banget. Nah habis itu pas tahun 2019 itu yang bakal diundang itu adalah Ran Tompi sama Yura Yunita. Oh oke. Nah disitulah gua ngeliat di Instagram nih, ada audisinya. Yaudah, gua ikut audisinya. Gua lolos babak berikutnya. Habis itu gua perform lagi, taunya menang. Lu random, berarti kayak out of nowhere. Lu kayak capek sama bisnis, lu audisi aja gitu. Jadi gue kayak capek banget sama bisnis kan, mau mati gue rasanya. Terus abis itu gue tuh kebetulan karena teman-teman klien gue tuh banyak dari industri musik. Jadi kalau gue stres tuh biasanya gue taruh di close friends, gue lagi main piano sambil nyanyi gitu. Kenapa close friend? Kenapa? Soalnya gue kayak buat ekspresi diri aja gitu kan. Kayak gue pengen didengar sama teman-teman gue gitu loh. Kayak dan gue di Melbourne tuh susah. Gue nggak terlalu banyak punya teman lah. Karena pergaulannya terlalu keras. Pergaulan terlalu keras. Sedangkan
gue tipe orang yang nggak mau memperlambat otak gue sama sekali karena gue orangnya ketakutan terus. Kenapa? Keras itu gimana sih? Apanya? Pergaulan keras. Ya banyak yang udah melenceng gitu. Kan ada orang yang sekolah di luar negeri kayak gue untuk mencari ilmu, ada juga yang kuliah ke luar negeri buat kabur. Make sense. Nah, teman-teman gue buat kabur. Gue untuk mencari ilmu, mereka buat kabur. Dan itulah perbedaannya kenapa gue nggak bisa punya teman banyak gitu. Dan suatu hari karena gue udah pusing banget, kebetulan nih ya, ini anugerah banget nih, ini blessing banget, tiba-tiba ada audisi. Ya udah gue langsung gas dong. Ya udah gue gas nih audisi gitu. Soalnya gue pengen didengar, orangnya tuh pengen didengar gitu kan. Iya. Dan ternyata gue menang. Gue menang tahap pertama, stage kedua menang gitu. Gue perform waktu itu audisi terakhir itu gue datang sendirian men. Dan kompetitornya semua bawa band. Gue solo. Lu solo apa? Piano nyanyi? Solo sambil piano sambil nyanyi. Udah gitu waktu itu mic stand-nya gak ada. Jadi panitia megangin mic. Itu pas audisi apa perform? Pas audisi dulu. Ini pas audisi ternyata gue menang. Dan di sana gue merasa seneng banget. Karena for the first time orang mengapresiasi bukan karena uang, bukan karena social status, bukan karena kepintaran, kecerdasan atau achievement, tapi karena seni, karena art. Karena art, dan itu adalah diri gua. Shit, itu turning point lu banget sih berarti kan? Itu iya, dan itu adalah diri gua banget gitu, yang legit, yang nggak ditutup-tutupin. Kalau media kan kalau soal bisnis bla bla bla, cuma diliput cuman yang senang-senangnya doang, penghasilan. Tidur jam 4 malam, jam 4 pagi nggak diliput. Ditipu juga nggak diliput. Ditipu nggak diliput. Susah-susah kayak kerja sama partner ternyata begini nggak diliput. Itu karena nggak menarik bagi kan media juga pengen cari duit, ya kan? Iya, makanya. Jadi yang clickbait aja gitu. Yang clickbait aja. Iya. Nah, terus akhirnya lu perform. Itu pas kapan tuh? Tahun berapa, umur berapa? Tahun 2019. Jadi ceritanya pas gue menang, gue negosiasi sama panitianya. Bro, gue kan menang nih. Gue boleh nggak sama band yang itu tuh, bagus tuh band. Gue dikawinin aja sama band itu, gue jadi vokalisnya. Oh jadi lu nggak main piano? Lu vokalis doang waktu itu? Jadi waktu perform, gue mau nyanyi doang supaya gue bebas bisa keliling-keliling. Oke. Akhirnya gue dikasih dong, bisa kolaborasi sama band itu. Dan itu adalah pertama kali gue ada di lingkungan orang-orang positif yang berbakat banget, pitch perfect semua. Dan gue sampai nangis men. Gue sampai nangis. Gue tuh laki-laki yang sering nangis. Ya kelihatan, soalnya laki-laki yang passion lah, yang in tap with emotion, yang artistic soul, itu pasti lebih kayak gitu, which is fine. Dan itu pertama kali gue di surrounding gue adalah mereka tuh udah sering gospel di gereja, man. Jadi mereka udah terlatih hitting the right keys gitu. Terus gue nggak pernah ada di lingkungan pemusik karena lingkungan gue bisnis doang dari dulu. Dan for the first time lu ngerasa kayak this is home gitu kok. This is home for the first time. Bahkan latihannya aja, gue selalu datang sejam lebih early gitu. Gue saking excitednya banget nih. Terus gue always push to the hardest gitu. Sampai 2 bulan latihan, akhirnya perform on stage. 2 bulan waktu lo? Oke. Perform on stage, kalau nggak salah itu sekitar September ya. Nah, itu perform on stage. Dan sebelum itu ada press conference dulu. Press conference sama artis-artisnya di kedutaan Indonesia di Australia. Jadi gue diketemuin dulu sama artis-artisnya yang gue bakalan sepanggung. Gue diketemuin sama Ran, Tompi sama Yura Yunita. Nah karena gue udah proaktif dari muda, proaktif dari umur 14 tahun jualan sneakers, gue udah kenal Rannya duluan. Oh lu udah kenal duluan? Gue udah kenal itu dari sneakers? Mas Rai-nya duluan, iya. Gue kenal Mas Rai duluan karena dia adalah penggemar sneakers. Karena art fashion itu I see fashion also as a form of art gitu. Yeah, of course. Jadi kalau orang nanya gue ceritanya gimana, so in Mahisa start from fashion industry that discovered art in the form of music gitu. Jadi Mas Rai udah kenal duluan. Jadi waktu ketemu nih press conference, Bro Rai, lu waktu itu pernah beli sneakers ini kan? Itu gue yang jual gitu. Terus dia kayak, oh iya man, gini gitu. Oh that's you gitu. Nah abis itu jadi itu bisa lebih deeper communication gitu. Dan dia juga salah satu yang sangat menginspirasi gue banget. Karena waktu akhirnya nih hari H perform. Hari H perform. Sebelum perform kan soundcheck dulu. Soundcheck gue pakai mic tulisannya Rai. Iya, Rai. Terus gue kayak,
oke, one day this mic tulisannya Soin Mahisa gitu kan. Anjay. Nah, abis itu akhirnya gue perform. Dan pas on stage itu gue nggak ngerasa takut sama sekali. Gue malah ngerasa, wah, This is my home. this is my home, man. Itu jarang loh, gue bilang loh. Gue tadi kita udah ngobrol bentar kan, kayak orang yang pertama kali stage, berapa ribu orang itu, ada nggak? Ribuan orang. Dan orang. lu nggak kayak grogi, lu nggak apa Enggak. kayak? Oh. Enggak. Dan at the same time, karena selama ini menurut gue yang paling bisa berperan penting untuk kemajuan anak adalah orang tua. Jadi gue terbangin orang tua gue ke Melbourne buat nonton gue. Ya, terus orang tua lu bilang apa? Karena soalnya kan ini unik nih, soalnya orang tua lu kan yang pertama yang dismiss ide lu masuk sebagai artis gitu kan. And then lu terbangin orang tua lu ke Melbourne buat nonton lu sepanggung sama artis-artis papan atas lah, I would say. Legends. Akhirnya gimana? Indonesian legends. Karena lu perform, it goes well dong, Pas gue nyanyi, semua orang ikut nyanyi. Hah. Waktu itu gue nyanyi Indonesia Pusaka untuk openingnya dulu. Habis itu gue nyanyi 5 lagu lagi. Salah satu lagunya adalah Seperti Yang Kau Minta. Lu nyanyi 6 lagu? Iya. Banyak banget ya, berarti lu bukan cuma opening doang, itu basically satu full segmen. Iya. Jadi performance itu adalah opening untuk konser grand ini. Dan itu adalah panggung yang sama dengan artis-artis legendaris ini. Dan itu adalah panggung pertama gue. Dan di saat itu adalah that moment, you know, the Thanos snap moment gitu. Yeah. Nah, terus parents lu gimana tuh? jadi gue nyanyi Seperti Yang Kau Minta dari Krisya. Karena gue gak bakalan bisa jadi apa yang parents gue minta. Oh shit, berarti lu pilih, itu lagunya lu yang pilih? Iya. Oke. Soalnya mereka minta gue untuk jadi apa, man? Banker, finance, whatever. Tapi I can't. Even business dengan semua yang udah diliput media, dengan ya itu belum sukses bilang atau gimana. Tapi udah ada proses, udah ada growth-nya. Udah ada growth, dan kalau lu on track ya menurut gue sampai kayak ke depan-depannya itu udah pasti gede. Bener. Cuma lu potong itu buat go to music. Gue kasih temen gue. Gue langsung musik. Because that's what I'm gonna regret if I die. Terus akhirnya orang tua lu respon apa pas akhirnya nonton? Jadi waktu gue perform, semua orang tepuk tangan. Dan parents gue nggak bisa ngelakuin hal lain selain tepuk tangan juga. Dan abis konser itulah akhirnya ayah gue bilang, oke, kayaknya kamu emang jalannya di sini. Dari hal itu gue langsung gas musik gitu. Lu kayak drop everything, udah lah, this is it, musik. Udah. Lu sempat cerita juga kan kayak validasi lah. Umpamanya art itu nggak dilihat di Indonesia sebagai sesuatu yang sure thing. Lu mana bisa sukses di art itu. Lu sempat mention juga, kita mau shout out dulu nih buat Erika Ricardo. Shout out Erika Ricardo, man. lu bilang kayak gitu. Lu kalau ngelihat kalau ada orang sukses di art gitu, itu bakal ngevalidasi anak muda lainnya, especially parents. Lu ngerasa lu ada relate di sana gitu. Bener, gue relate banget. dikit ya. Gue bisa cerita sedikit. Kalau gue bisa balik lagi ke masa lalu, atau gue bisa kasih advice untuk younger version of me, I would show video Erika di TikTok dan di Instagram dan di sosmednya Erika. Gue bakal kasih tahu ke younger version of me, you can live with art, you can be artistic, you can be an artist and live a well life gitu. You can be something, you can bring impact to be an artist. Nanti juga bisa kasih lihat karya gue waktu gue masih kecil, supaya bisa kasih lihat seberapa passionate-nya dulu gue di art, sampai gue menang Subject Excellence Award di sekolah. Tapi kan yang bikin lu ganti haluan tuh bukan lu pas kecil per se, tapi gara-gara parents lu kan. Kayak apa sih yang bisa kita, soalnya gue ngerti sih, kalau misalnya gue sebagai parent ya, ini kalau misalnya kedepannya nanti gue sebagai parent, kalau gue ngeliat anak gue passionate in art, gue bakal kasih dia explore. Bener. Tapi di satu sisi lain, gue pengen dia buktikan. Ya, that's a good thing. Sama gue nggak mau kayak jangan kayak pasti semua parents ada concern financials, ya kan? Art gitu, apakah pasti gitu? Parents mau sesuatu yang pasti. Bener. Lu itu kan buat diri lu sendiri. What would you say to your parents dulu pas kecil yang menurut lu bisa kayak bikin mereka yakin bahwa ini lo gitu sebelum you actually tampil di Melbourne? Kasih datanya Michael Jackson. Dengar tahu Michael Jackson nggak? Ya udah. Itu unik sih, soalnya kayak art itu sesuatu yang menempel banget ke banyak orang. Tapi nggak banyak orang bisa manifestin. Dan menurut gue ya, gue nggak tahu ini datanya benar atau enggak. Tapi kayaknya field yang paling banyak orang kill the dream karena nggak realistik dalam finance. Itu art. It's kind of sad gitu. Bener. Padahal ternak uang sendiri itu menurut gue great art, man. Aja. Itu art banget. Art dong. Gue suka banget, man.
gue respect banget sama lu. Gila, I think Ternak Uang is a great masterpiece, man. Wah, gila. Art itu tuh nggak harus literally painting atau musik. Art itu bisa business is art of making strategy, art of expanding network. Art is everything gitu. Everything is art gitu. Kayak lu mau jadi apapun aja itu I see it as art gitu loh. Lu mau bikin podcast aja it's art, man. Iya. Ya Agree. Iya kan? Just how you see the world aja gitu. Nah, gue mau tanya about your art nih. Kayak yang paling recent, kalau yang Only One tuh di November ya, nggak salah launch. November 6, 2020. Pas banget akhir tahun lalu, itu fresh banget. Pas lu udah kayak dapat validasi tampil, gas ini art pertama lu nih, yang lu ngerasa ini your own gitu. Habis itu lu bikin krayon patah. Nah, gue mau nanya nih, krayon patah, kenapa namanya krayon patah gitu? Jadi krayon patah adalah bagaimana Soin Mahisa melihat dirinya sendiri dan bagaimana Soin Mahisa melihat orang lain juga. Gimana tuh? Coba ceritain. Semua manusia adalah instrumen seni. Apapun yang kita lakuin itu adalah seni. Podcast adalah seni, bikin bisnis, startup itu semua seni. Kita adalah instrumen seni. Apa yang keluar dari kata-kata kita adalah seni gitu. Dan gue memilih krayon sebagai simbol untuk diri gue melihat diri gue sebagai krayon patah karena gue itu sensitif dan mudah patah. Lu kalau gambar pakai krayon kan neken dikit kan hancur kan. Tapi bukan berarti lu nggak bisa pakai krayon itu buat warnain lagi. Gila, deep juga ya. Gitu. In a way tuh lu kayak ini ya, kayak deskripsiin masa lalu dari masuk ke art, terus kayak bisa gara-gara parents kepotong, terus akhirnya nemuin lagi jati dirinya gitu. Berarti itu message-nya gitu. Iya, jadi gue seperti yang gue sering cerita ke teman-teman terdekat gue sama tadi kita ngobrol-ngobrol, banyak yang matahin gue, banyak kayak dari bisnis, orang tuh neror gue, men. Orang tuh bikin kasus tentang gue, pengen jatuhin gue mental gue udah hancur amburadul banget. Dari internal lah, dari pertemanan, dari bisnis, semuanya tuh bikin gue hancur. Itu gila. Gue rugi, waktu gue rugi 1 miliar itu semua duit gue, habis duit gue minus, malah gue sampai ngutang teman gue, men. Tapi kan bukan berarti gue nggak stop berkarya. Selagi masih krayon itu masih ada, masih bisa buat mewarnai, pakailah krayon itu untuk mewarnai. Kalau lu pernah patah, lu pernah hancur, bukan berarti lu nggak bisa stop berkarya, ya kan? Dan itulah juga message dari krayon patah. Itu launching kapan sih? Kemarin? Itu waktu itu April 30 2021. Ada di YouTube, Spotify, di mana? Semuanya? Semuanya. Apple Music semua ada. Nah, jadi waktu itu kenapa gue bisa langsung terjun musik, men? Jadi kan gue percaya sama kata-kata ketuklah pintu dan pintu itu akan dibukakan. Gue tahu tuh. Tahu kan lo? Bahkan pintu yang lo ketok bakal kebuka dan pintu-pintu lain yang lo nggak tahu ada bisa dibukain buat lo juga, men. Nih, gue perform. Gue perform dengan hati gue, pengen kasih tahu seluruh orang bahwa gue bisa musik dan akhirnya gue bisa diterima, gue bisa diapresiasi dengan karya gue. Bukan karena bisnis, bukan karena uang, bukan karena kesuksesan muda, bukan karena kepintaran bla bla bla, tapi dengan musik dan cara berekspresi gitu. Gue diapresiasi di depan orang-orang. Dan habis gue ketok pintu itu, yang kebuka tau nggak apa? Ternyata banyak produser musik, asosiasi artis-artis legendaris ini yang tampil juga ngelihat performance gue. Dan mereka langsung kasih kontaknya mereka ke gue. Terus lu katanya kalau gue denger-dengar lu banyak di approach sama label, lu banyak di approach sama orang lain buat di collab dan lain-lain. Tapi at the end lu pilih buat go indie dulu sekarang. Dan lu juga cerita kan tadi di musik video pertama lu, ini with art ya. Lu keluar uang di atas 100 juta. Bener. buat satu lagu lu satu itu kan. Itu for many kayak kalau bukan passion ya. Kalau bukan passion ya kayak gila. Gue keluar duit sebanyak ini gitu, tapi belum tentu duitnya bisa balik gitu. Emang nggak balik sama sekali? Nggak balik, men. Gue keluar 150. Iya. Yang balik dari stream revenue cuman 1 juta. Orang views streams gue nggak banyak, cuman 271.000 lah. Tapi lu happy? Gue happy karena itu art, man. Gue pengen mengekspresikan diri gue sendiri dan gue berdoa sama diri gue, God give me a big stage, I will rock the world gitu.
Gila, lu kalau gua udah dapat vibe-nya sih, lu udah bener-bener kayak find your way in music sih, Yes. in art sih. Kalau keseharian lu tuh sekarang gimana sih? Kayak lu udah kalau dulu ya, kalau bisnis mungkin kesehariannya oke lah, meeting, ngurus ini. Yep. As musician sekarang, as musician yang baru ketemu banget nih passion lu, analoginya baru kayak gas banget nih. Lu sekarang keseharian lu tuh gimana sih? Oke, ini seru banget. Kalau bisnis kan lu juga bisnis kan, jadi tahu kan kayak time management is key, bro. Yeah, Ya kan? exactly. You can be everything. You can be anything but not everything. Ya Oke? benar. Lu bisa jadi apa aja, tapi lu nggak boleh ngambil semuanya jadi lu. Benar. Gitu. Karena apa? Manusia punya 24 jam sehari. Dipotong pajak tidur, benar nggak? Benar. Jadi lu cuma punya sedikit gitu. Belum lagi lu harus makan, harus ini. Jadi semua orang punya waktu terbatas. Kalau lu pengen commit untuk something great, lu harus let go some of it. Bruce Lee pernah bilang dia nggak takut sama orang yang mempelajari 10.000 jenis tendangan, tapi dia takut sama orang yang mempelajari satu tendangan 10.000 kali, iya kan? Iya. Jadi I think sharpen the skill, terus kayak gue buang bisnis gue. Gila, lu berani banget sih. Gue buang bisnis gue yang udah menjamin itu karena butuh komitmen, butuh komitmen di bermusik dan greatness, dan gue berani buang itu semua karena pertama musisi itu sebenarnya harus stand on 2 feet. Artis itu harus stand on 2 feet. Creativity sama bisnis, kehidupan bisnisnya. Gue buang bisnis yang grand itu, dan gue melakukan bisnis clothing brand gue. Dan itu, dan dari bisnis itu gue buat musik gitu. Dan bisnis yang tadinya mencangkup 90% kehidupan gue tiap hari, bahkan dulu 90%. Lebih bahkan 108% kali. Jadi kayak sampai besoknya juga gue nggak tidur kan. Iya. Sampai pajak tidurnya keambil. Pajak tidurnya lebih banyak gitu kan. Terus ya lu bisa jadi semua hal, tapi lu bisa jadi apa aja tapi nggak bisa jadi semuanya gitu kan. Kayak lu harus buang sesuatu kalau lu mau commit sesuatu. Akhirnya sekarang lu berapa persen musik? Berapa persen kayak 100%. 100%. Iya. Terus basically sekarang lu bisnisnya tuh sinergi untuk nge-support musik lu. Iya sebenarnya kayak gitu. Tapi sekarang clothing line ya? Iya, clothing brand, tapi ya itu cuman kayak 10% doang sebenarnya. Namanya apa? Drip Experiments. Drip Experiment. Ya. Jangan lupa follow Drip Experiments. Jadi ya itu salah satu karya gue dan teman-teman gue yang kita pengen ya create something sustainable sih, kayak recycling material yang udah dari tahun 90-an, kayak buangan dari brand-brand branded gitu yang udah buangan, kita refashion lagi gitu. Itu unik sih konsepnya sih. Pokoknya kayak gitu, dan itu kan salah satu seni juga, dan juga menciptakan lapangan kerja gitu. Dan 90% di musik sih. Kalau gue, I would say gini sih. Nanti gue mau nanya lagi gini. Sekarang kan lu udah yakin jalur di musik. What do you have in plan ke depannya? Sekarang tuh lu lagi incer apa sih? Gue mau bikin sebanyak-banyaknya karya, gue mau bikin sebanyak-banyaknya cerita yang dari dulu, dari gue 14 tahun udah gue pendem, pengen gue ekspresikan gak bisa. Dan gue pengen ekspresikan itu di musik. When words fail, music speaks gitu kan. Jadi kayak I think itu juga salah satu mungkin gue sekarang di tahap self actualization kali. Iya, iyalah lu kayak udah tertahan gitu berapa lama kan? Iya, benar banget. Akhirnya lu sekarang benar-benar kebuka gitu. Ya udah ada enough savings buat making a lot of music. Satu musik 150 juta. Iya, itu gila sih. Itu gila banget sih. Iya, tapi itu kan juga trial and error karena gue bukan terakhir di lingkungan yang ada musiknya. Itu gue benar-benar. Dan lu saking idealisnya, lu terbangin videografer yang dari Australia kan? Iya. Karena lu udah nemu gitu konsepnya gitu. Lu terbangin dia ke sini buat bikin. Gue terbangin. Gila. Gue terbangin terus gitu men. Jadi kayak I think gue di tahap self actualization, blessed to be in self actualization state gitu. Not really having to think about the physiological needs anymore. Itu kayak itu Maslow. Si Isyana, gue kemarin baru lihat Isyana kan, dia bilang I speak in melodies not in words. Berarti lu kayak sekarang lebih cari fokus ke bikin art sebanyak mungkin gitu. Bikin art sebanyak mungkin, because I think jadi great artist juga pasti lu bisa hidup. Iya. Nah, itu yang menarik nih. Ini mungkin kayak the tough question. Lu udah established banget di sini. Gue udah kayak, even gue sebagai orang yang baru kenal lu, gue udah tahu passion lu tuh di music. Yep. And lu bakal ngelakuin apapun untuk bisa aktualisasi diri di musik. Yes. I would say komponen itu alone aja, sama lu terbukti udah creative enough untuk
create something, lu bisa sukses di sana. Tapi lu ada nggak di hati kecil lu kalau misalnya one day nih kehabisan saving lu, terus akhirnya lu nggak make your big break, lu kayak shit, what do I need to do? Lu sempat nggak mikir hal itu? Kayak ada nggak fear di sana? Itu namanya makanya kita harus belajar strategic management, man. Plan A doesn't work, plan B. Plan B doesn't work, plan C. Plan C doesn't work, plan D. Kalau plan Z nggak work sih mana? Sebenarnya gue tipe orang yang bakalan die for plan A. Gue bakal gaspol plan A terus. Kalau bener-bener udah mati banget baru plan B gitu. Tapi ya, there's always alternatives. Jadi kalau lu pengen achieve anything, itu lu harus brain lu tuh harus kepencar juga. Kalau misalnya this doesn't work gimana? Gimana? Makanya investasi aja kan ada namanya cut loss, man. Yoi. Iya, tapi not for music. I think I'll die for music, bro. Lu kayak average down, pokoknya average down terus lah sampai lu bisa bener-bener itu di musik. Soalnya kayak gini, man. Gue terinspirasi juga sebenarnya. Inspirasi gue bermusik sebenarnya bukan kebanyakan bukan musisi. Oh ya? I mean, Freddie Mercury is one of it, but Ismail Marzuki juga salah satu favorit gue. Tapi yang inspirasi gue tuh Elon Musk. Oh ya? Kenapa Elon Musk? And Steve Jobs. Elon Musk ya. Soalnya dia bikin SpaceX, bro, sama Tesla. What the hell was he thinking, bro? Bikin mobil listrik. Udah tuh banyak mafia gas. Itu impossible, man. Rocket. Ada saying sky is the limit. Sky sekarang udah bukan limit lagi, man. Ya kan? Jadi kayak he's making something really sound crazy enough gitu. Iya. And dia ditanya sama interviewer, sama yang interview dia ditanya, lu nggak takut gagal? Lu bikin sesuatu yang gila banget, lu nggak takut gagal? Dengan segini banyak pengeluaran lu untuk research and development, lu nggak takut gagal? Lu emang yakin bakal sukses dari awal? Dia bilang apa tau nggak? Gue sih gak pikir ini bakalan sukses, gue malah pikir ini bakalan gagal banget gitu. Tapi kalau sesuatu, if something is important enough for you, you would try even if the probable outcome is failure. Kalau sesuatu sangatlah penting untuk lu bakal nyoba, bahkan kemungkinan lu bisa gagal. Tapi kan lebih baik gagal daripada tidak mencoba, because it's okay to be it's not okay to be afraid. It's gini pokoknya. It's you better be afraid not to try than be afraid to fail. Yeah, gua agree. If you not try, you don't learn. If you fail, you learn. Gitu. Jadi takutlah tidak mencoba, tapi jangan takut gagal. Gue suka banget story itu, tapi gue nggak pernah actually ngomong di podcast. Tau sih Elon Musk sempat bilang kayak gitu, kayak even banyak bukan cuma dia sama siapa tuh yang bikin Marvel, Stanley, kayak banyak banget yang bilang kayak gitu, kayak crazy enough. Jeff Bezos pas diinvest kayak dia diinvest berapa ratus ribu dolar gitu. Oh tapi kalau lu invest ini you will probably lose your money. Dia kayak tapi dia mau prove something gitu. Gue rasa cuma orang-orang yang punya passion enough dan udah yakin di satu bidang baru bisa bilang kayak gitu. Dan kalau misalnya lu punya, salah satu yang gue suka nih, kata yang paling gue suka itu grit. Grit itu ketahanan diri buat kita keep trying. Kalau kita tahu memang itu long termnya passion kita, memang kita tahu itu purpose kita. Dan I guess menurut gue lu tuh punya formula itu. Dan menurut gue gue really wish and pray for the best, karena gue rasa gue nggak surprise sih kalau misalnya lu tahu 88 Rising nggak? Tahu. Kayaknya ya gara-gara gue ke-expose sama this brand gitu. I think you can go global. Yes, that's my dream as well, kayak represent Indonesian culture gitu di luar negeri. Gue pengen bikin culture Indonesia tuh bisa diterima sama seperti K-pop diterima di Indonesia. Ngerti kan? I want to help the country. Terus juga I think what I really respect about ternak uang, my dad is a very wise person gitu. Dia bilang, if you wanna be a billionaire, impact the billions. Ternak uang is doing that, and my music is doing that. Kita berdua see you on top. Yes bro. Jadi kayak make art, don't be afraid. Gue suka banget. Ini probably ya yang podcast yang narasinya tuh gue suka. Karena dari story kayak gini lu tau gak kayak film-film kan ada aturan-aturan narasinya. Naik nih, turun dulu. Terus akhirnya sekarang lu bener-bener nemuin nih gitu. Jadi yang interesting mungkin nanti your story tuh gue harus follow up lagi sih. Bener. Kayak this is kayak tipping point lu masuk ke music. They will see. Soalnya gak semuanya, even the most passionate thing yang kita lakuin itu gonna be smooth sailing. I don't think anything will be smooth sailing, tapi itu will be the beauty of it. Yes bro. Terus juga I think be a man of progress and journey, jangan the man of result. Nah, gue agree. Bener kan? Kalau misalnya lu nge-gym kan, kalau lu dari dulu pengen aduh gila gue nggak jadi badannya.
lu bakal frustrated bro. Gue punya quote, success is in the journey, not in the destination. Kalau gue suka banget itu. Jadi kayak karena orang terlalu fixated with comparing, lihat ujungnya di mana kayak jangan compare yourself sama lu masa lalu. Gitu. Bener banget, itu namanya apple to apple. Jadi gue pernah ngobrol sama Mahen namanya, dia penyanyi, dia nyanyiin pura-pura lupa. Gue kenalan sama dia di Bali waktu itu, terus dia gue minta wisdom gitu kan, kayak kasih tau gue dong cerita gini. Dia bilang jangan bandingin diri lu sama orang lain, bandingin diri lu sama diri lu masa lalu. Karena lu bandingin diri lu sama orang lain itu not apple to apple. Tandanya nggak fair, karena semua orang punya garis start yang berbeda. Lu bisa lahir lebih privilege, lu bisa lahir less privilege. Tapi bukan berarti orang-orang yang under privilege atau misalnya nggak semapan, lahirnya nggak semapan orang lain itu bukan berarti nggak bisa sukses. Karena orang-orang yang sukses itu yang di dunia nih, kalian bisa Google sendiri, orang-orang yang biasa aja men. Bahkan ada yang minus, orang terkaya di India dulunya poverty bro. Lu lihat ceritanya Oprah Winfrey. Exactly. Gila banget ya. Kayak don't compare, jangan melihat cerita gue sebagai intimidasi gitu loh. Jangan melihat wah anak muda dari umur 14 tahun udah bisa banyak hal gini cerdas. Ya udah, so what man, kayak semua orang tuh punya jalan hidupnya sendiri gitu. Dan it's not fair juga kalau misalnya banyak banget orang yang udah lebih berumur dari gue, lebih senior, 30-40 tahun, terus dia ngelihat cerita gue, terus dia lihat kayak wah I wish I would have done better when I was younger. Don't do that gitu loh. Soalnya I wouldn't trade it kayak. Yes bro, soalnya pertama gue privilege karena udah ada sosial media pas gue lahir, gitu. Jadi don't compare yourself to other people, apalagi sekarang di era dimana fixated sama numbers, measure of success mungkin angka nominal, tapi bukan kayak gitu. Kayak semua orang tuh bisa achieve their own dreams man, ya nggak sih? Suksesnya orang, happiness orang tuh beda-beda. Gue selalu bilang kayak ujung hidup orang rata-rata ya harusnya itu finding happiness and fulfillment. Gitu. Dan nggak selalu lu bisa samain kayak harus punya uang segini. Kayak to each their own. Dan semua punya timeline masing-masing. I guess gue mau tutup podcast ini with, karena ini 20 under 20. Yes sir. Kayak lu punya nggak final advice atau what would you say untuk orang-orang atau even diri lu sendiri lah di masa-masa lalu, untuk orang-orang yang lain yang nonton podcast ini yang probably 20 or under? Be the best in your classroom. Be proactive. Be proactive. Simple. Don't give a damn about other people. Waktu gue pertama bikin toko jualan gue proaktif. Gue datengin semua teman gue minta tolong share di story, follow, line ad ya bla bla bla. Langsung baru bikin nih, langsung ada, woi namanya jelek banget, ganti dong, alay gitu. Banyak kayak you cannot please everyone, but just be proactive and believe your dream. If it's important enough for you, you will try even if the probable outcome is failure. Itu jujur itu bakal bagi the next thing I'm gonna say to other people, karena itu sebenarnya gue suka banget quote-nya, tapi lu remind me bahwa passionate people, walaupun dia tahu probable outcome to fail, he will do it anyway. Especially we are talking to young people, right? Kalau misalnya kita udah lebih dewasa dan punya responsibility dan liabilities yang lebih banyak, obviously kita harus berpikir 2 kali lipat. Apakah kita mau try something yang uncertain, taking risk gitu kalau misalnya sudah berumur lebih sulit, apalagi kalau udah punya keluarga dan tanggungan, punya banyak orang bekerja under you, bahkan lebih susah. Tapi karena gue masih muda dan teman-teman semua juga masih pada muda, take the risk now. Iya. Kayak kalau mau gagal lah sebanyak-banyak mungkin sekarang gitu, ya kan? And be proactive. Be proactive itu penting juga sih. Yeah. Be kind to people, don't have bad intention. Mantap. Listen. Gue tuh makin sini ya, makin kayak quite amazed sih sama anak-anak muda kayak gitu. Jadi the point of the podcast ini tuh bukan untuk intimidate. Yes. Tapi I wanna know kayak what goes into your mind, biar itu tuh bisa, jadi find something positive, terus biarkan itu contagious untuk orang-orang, daripada kita kayak, soalnya honestly ya banyak juga anak muda yang terkenal karena A, B, C. It's not always the positive message. Dan tujuan di podcast adalah finding your story, kayak finding your passion. Pernah sempat masuk ke bisnis dan lain-lain, terus akhirnya nemu that be proactive, dan itu sih sebenarnya tujuannya gue mau bikin podcast ini. If not for the views, kalau gue cuma for the views, mungkin gue kayak gue cari skandal apa sih? 18 plus konten yang ya gue invite cewek di sini gitu misalnya atau apa gitu, tapi I don't really like that idea sebenarnya. Kayak apa namanya? You can make great content without having to clickbait. Yeah. If you
if you wanna be a billionaire, be a good impact to billions. Anjay. And music is your way. Yes. Mantap. Alright. Ini I guess sebenarnya udah sih kayak podcast kita lama juga. Gak apa-apa. Ada lagi apa ya mungkin yang bisa kita sampaikan ya? Apa dong? Be proactive, have a lot of plans, do it now, don't compare yourself, terus fokus. Pray. Kalau gue sih pray. Oh, gue mau tahu coping with failure lo. Coping with failure. Iya. Itu penting sih, soalnya orang bilang, oh ambil resiko, tapi kita nggak kasih tau mereka how to cope kalau misalnya mereka fail. Soalnya banyak orang habis fail sekali, dia nggak berani fail lagi. Padahal kenyataannya kan, it's okay, try again with something different. How do you cope? Apalagi pas lu hilang 1 miliar itu. Pertama pelajarin lu salahnya di mana. Waktu itu gue identification of problem dulu. Kalau lu bikin essay di kuliah, pertama identification of problem, baru akhirnya conclusion sama solutionnya, ya kan? Jadi identification of problem dulu itu pertama. Kenapa lu bisa gagal? Apa failing factorsnya? Di situ lu belajar. Solusinya apa? Itu lu baru bisa kasih solusi kalau lu udah identification problem lu apa aja. Waktu itu gue terlalu sombong satu. Kedua, di video lu bilang rakus. Iya, lu rakus. Gue rakus, sombong, dan reckless. Belum harus mengerti legal system juga sih sebenarnya, little bit. Dan dari lesson itu the next decision lu udah learn gitu. Oh iya, ada sebenarnya satu lagi, ini penting banget menurut gue untuk teman-teman anak muda yang masih mencari tujuannya di mana. Find a community to grow together and surround yourself with people you want to be. If you hang out with 5 billionaires, you'll be the 6th one, right? Yeah. If you hang out with 3 positive people, you'll be the 4th positive person. Pokoknya kayak hang around people yang give good aura, yang baik, humble, mau mentorin lu, dan kalau bisa cari temen, belajar dari orang yang jauh lebih jago dari lu. Tapi lu nggak boleh minder sebelah dia. Ya, lu open aja, karena kalau dia bisa, lu bisa juga. Lu pernah denger nggak ada riset yang nunjuin 90% chance outcome hidup lu sukses atau gagal, itu 90% loh, itu define dari your closest circle. Yes. Dan itu lumayan ngaruh sih. Bener. How they are supportive atau enggak. Tapi ya sisanya it's back to yourself juga gitu. Karena kan at the end lu sendiri yang pilih where do you wanna be gitu kan. Dan lu punya opsi. Karena orang ngerasa kayak, oh gue stuck di kayak gini. You have a choice gitu buat pilih who do you wanna hang out with. Bener. Who do you wanna to. Gue rasa itu salah satu faktor penting juga. Karena orang ngerasa kayak, oh hidup gue jalan sendiri. Tapi kenyataannya the people around you yang bakal either bring you up or bring you down gitu loh. That's true. Dan juga gunakan sosial media dengan baik gak sih? Kayak surround yourself with people and be in a community gitu. Tapi kalau misalnya lu cuman stay di community lu aja, ya lu cuman bisa dapat wawasan dari sekitaran situ. Kalau gue hangout sama teman-teman gue doang dari SD, mungkin gue nggak grow gitu. Karena kerjanya nongkrong doang. Yeah, your network is your net worth. Yes bro, itu gue suka banget. Itu gue sebenarnya sempat taruh itu di wallpaper HP gue. Network is net worth, true. Ya itu penting banget sih. Bener. Gila, lu lumayan luas ya experience-nya. I guess karena menurut gue ya ada faktor lu in tap with your emotion. Kalau gue, I would say ya, orang yang in tap with their emotion itu self awareness terhadap diri sendiri, what you like, what you don't like, itu heighten. Dan itu bikin lu bisa decide lebih lu mau kemana gitu dibanding kayak orang yang kayak, oh ya udah jalan-jalan gitu. Yeah. Itu actually ada saat teman gue yang bilang, kalau gue nanya ke teman gue, what do you think of Swain gitu? The first thing yang dia bilang, he is very good self-awareness gitu. Lu bisa identify apa yang lu suka, apa yang lu gak suka, apa yang bisa terjadi kayak, okay, that's good. Kayak itu biasanya to me kayak kelihatan kayak this guy knows his passion, this guy knows apa yang harus dilakuin gitu. Kayak itu important juga. Itu salah satu advice-nya si, I forgot. One of the 20 juga bilang kayak, be aware of yourself, the plus that's and true. minus. I think one of the roles to have bigger confidence is to accept both your weaknesses and strengths. Jadi lu harus tahu lu jagonya apa, lu cupunya apa. Ya lu tahu lu harus cari partner yang kayak gimana, yang bisa melengkapi lu kayak gimana, cari pasangan hidup juga. Ya gitu. Jangan naif bilang bahwa lu gak ada kerugian, kayak acknowledge your weakness juga. Yes. Karena you know how to complement. Accept it.
accept it. Exactly, kan no one's perfect. Ya, Gitu. gue bisa kasih tau juga weakness gue apa biar orang nggak lihat gue strength doang. Weakness gue emosional. Kadang gue suka mental breakdown tuh tiap minggu tuh hampir tiap malam karena gue masih merintis. Dan itu normal banget. Terus mungkin gue trust issues itu kan kadang tuh membuang opportunity lu kalau lu terlalu close ke diri lu sendiri. Dan keempat, sometimes too idealistic. Dan itu tidak baik karena mungkin lu memperkecil wawasan lu dan lu bisa menjadi close minded kalau lu terlalu idealistic. Jadi ada banyak banget weaknesses gue yang ada gitu, tapi have to accept that supaya lu bisa tahu lu bisa grow di mana, dan lu harus accept kekuatan lu juga, strength lu, kelebihan lu harus accept supaya lu tahu apa traits, value kehidupan lu yang lu bisa jaga, lu bisa improve lagi gitu kan. Ya, penting sih tuh. Alright, keren banget. What the hell, man? Seru ya? Seru anjir, berarti sama lo. Gue udah bilang dari awal, story lu tuh keren anjir. Kita bisa podcast kayak 5 kali gitu, nggak ada habis. Nanti kita follow up lagi pas lu udah mendalami ya. Kayak Amin. biasanya orang musik, passion, uang, bisnis, tapi lu kebalikannya. Gitu. You find your passion in something yang di luar. Gua salut banget sih. Lu ada ini nggak? Kayak biasanya kalau gua invite 2020 tuh tiap orang tuh kayak punya penutupnya masing-masing. Kalau Rofi, cari deh. Kalau si Rika, kapan-kapan lagi. Lu ada nggak kayak catchphrase buat tutup podcast ini yang lu banget gitu? Ada nggak? Fokus. Masa? Oke guys, sekian dari podcast ini. Fokus, kayak gitu. Ada nggak gitu? Fokus aja sih sebenarnya ya. Hyper focus is important. Ya udah, sama yang penting nonton Krayon Patah. Ya, dengerin Krayon Patah. Dan kalian bisa belajar. Ya, kalian tahu story-nya. Dan itu diportray di Krayon Patah. Alright. Wish you all the best, man. Yes, thank you, man. We have to keep on inspiring, not intimidating. Because great leader inspires, not intimidates. Gila, mantap. Oke, final fist bump. Alright, kalau gitu. Thank you, guys. Sekian dari 2020, very inspiring. See you guys on the next video. See you guys.